Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Eh, Semoga sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk belajar untuk persiapan P3K 2023. Bagi yang request, mohon bersabar ya. Insya Allah beberapa hari lagi saya akan upload materi tentang bahasa Indonesia karena request terbanyak saat ini adalah bahasa Indonesia, dan yang tadi request tentang pengembangan media pembelajaran ya. Insya Allah itu nanti di pedagogi ya. Nanti saya cari soal yang bagus untuk teman-teman pelajari. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat untuk membuat materi-materi P3K selanjutnya. Baik, di pertemuan pertama di part 1 sudah kita bahas tuntas apa itu P3K, pengertian-pengertiannya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soalnya ya. Jadi bagi yang belum tonton part 1, silahkan tonton dulu part 1 biar nyaman belajarnya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Anda kadang merasa marah rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kira-kira apakah Anda sangat setuju atau malah sangat tidak setuju ya? Jadi, seperti yang saya bilang di part 1, kita hanya fokus di option ini saja ya, di antara sangat setuju dengan sangat tidak setuju, karena ini adalah option tertinggi dari option yang ada di sini ya. Oke, saya yakin teman-teman sudah bisa dapat menebak jawaban yang benar ya. Jadi kita hanya perlu melihat kata kunci negatif atau positif ya. Kalau di sini negatif, maka di sini yang dibutuhkan adalah sangat tidak setuju. Seperti itu teman-teman. Bagi yang sudah tonton part 1, saya yakin sudah paham ini ya. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton part 1-nya biar lebih enak belajarnya. Nah, di sini ini ada perasaan iri ya. Ini negatif, kurang bagus. Bisa saja yang di bagian lain ini kerjanya lebih berat daripada yang kita kerjakan ya. Ini lihat ada kata bagian lain ya. Jadi jangan langsung marah dulu ya. Kecuali kalau pekerjaan kita sama, lantas gajinya yang beda, baru kita bisa tidak setuju atau sangat tidak setuju. Seperti itu teman-teman. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal sosiokultural itu agak susah-susah gampang ya. Mau dibilang gampang susah juga, dibilang susah ya gampang juga. Cuma perlu kehati-hatian dalam menjawab soal. Baik, kita langsung ke soal berikutnya. Anda jarang melakukan suatu hanya karena sangat ingin tahu. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Ya, kira-kira manakah option yang paling benar di antara kelima option ini ya. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Baik, kita coba lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju ya. Jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu ya. Jadi harusnya walaupun kita tidak hanya ingin tahu, maksudnya gini ya. Maksudnya ini kita bisa melakukan banyak hal untuk menambah wawasan kita. Ini melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu atau sangat butuh. Jadi kalau punya waktu lenggang, tak apalah kita menambah wawasan dengan belajar hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu maksud dari soal ini. Dan ini bukan
kepekaan terhadap konflik ya. Ini saya salah memberikan poinnya atau subnya. Jadi ini bukan kepekaan terhadap konflik. Teman-teman bisa lihat part 1, dia masuk di part mana, di sub mana, silahkan komen di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat. Saya bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ini ada teman yang suka menceritakan partai politik kebanggaannya ya. Kalau kita sebagai ASN harusnya sikap kita seperti apa? Apakah sangat setuju atau malah tidak setuju? Sangat tidak setuju. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat sangat setuju ya, sangat setuju. Jadi tidak apa-apa kita mendengarkan saja hal-hal yang disukai oleh teman kita itu, meskipun sebenarnya kita tidak suka. Dia masuk di kepekaan terhadap konflik ya. Kita menghindari konflik dengan teman kita, meskipun misalnya teman kita ini suka dengan PDI dan kita Golkar, ya tidak harus kita mencela atau membantah pernyataan-pernyataan teman demi menghindari konflik tersebut. Jadi saya memilih option sangat tidak setuju ya. Kalau sangat setuju. Kalau sangat tidak setuju berarti dia menentang pernyataan-pernyataan teman dan mungkin terjadi perdebatan yang tidak penting ya terkait dengan partai politik. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman jangan terlalu masuk ke partai politik ya. Nah, ini dia. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kira-kira yang mana? Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya, apakah sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Kita lihat. Nah, jawaban yang saya punya adalah sangat setuju ya. Sangat setuju. Kepekaan terhadap konflik lagi ya. Jadi kita harus sebisa mungkin sebagai ASN kita harus menghindari yang namanya konflik, baik itu dalam lingkungan kerja maupun berpendapat. Nah, saya selalu bisa menahan emosi. Ini berarti positif ya. Berarti kalau bunyinya positif berarti yang diinginkan adalah sangat setuju. Kita hanya bermain di area ini, kita persempit areanya ya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung lagi ya, tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau kita sudah mengunci dua ini, kita akan mudah ya. Anggap saja ini tidak ada. Kita akan mudah mendapatkan poin tertinggi. Tinggal bagaimana teman-teman memahami soal, menemukan kata kunci yang cocok untuk jawaban yang cocok seperti itu. Nah, ketika Anda yang menyanggah pendapat, persoalan menyanggah pendapat di dalam pekerjaan maupun dalam rapat itu hal yang biasa, jadi tidak perlu dijadikan sebagai konflik atau tidak enakan atau emosian seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. Oh, sudah ya. Maaf, saya double di sini. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, ini dia. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di masyarakat jika bekerja daripada menganggur. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira option terbaik yang mana teman-teman? Ini dia merasa lebih mulia dan terpandang di masyarakat jika
bekerja daripada menganggur. Kira-kira sangat setuju atau sangat tidak setuju nih teman-teman? Coba jawab ya. Oke, kita lihat jawaban saya ya. Jadi di sini saya tidak menggurui. Teman-teman bisa berkomentar kalau misalnya teman-teman kurang sepaham atau punya pendapat lain ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, ini sangat tidak setuju ya. Sangat tidak setuju. Jadi bukan hanya yang punya pekerjaan itu terlihat mulia dan terpandang di masyarakat. Jadi ada negatifnya ya, ada negatif di sini. Menganggur itu adalah kurang positif menurut saya kalimatnya. Makanya dia tidak sangat tidak setuju. Di sini dibutuhkan empati terhadap orang lain. Jangan sampai kita nantinya setelah ASN malah memandang sebelah orang-orang yang menganggur ya, merasa dirinya lebih mulia karena mereka ASN atau lebih hebat ya, lebih terpandang dibanding orang yang tidak ASN, dan ini akan menimbulkan kesombongan ya, kesombongan pada lingkungan masyarakat. Jadi ini tidak boleh dipakai. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, ini ada konflik lagi ya. Di part 1 sangat banyak masalah konflik yang sudah kita bahas. Dan kalau teman-teman nonton part 1, saya yakin teman-teman bisa langsung jawab ini. Nah, coba kita lihat jawabannya. Ini dia. Saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan. Di sini sangat setuju ya, karena dia berbau positif, tetap tenang ya saat ada konflik. Ya, saya yakin yang nonton part 1 enteng menjawab ini. Nah, ini kepekaan terhadap konflik. Dia tetap tenang adanya konflik perbedaan upah. Jadi ada beberapa karyawan yang mungkin kurang senang atau protes atas upah harian atau mingguan, dan kita tetap tenang dalam menyikapinya. Bukan malah mengompori, bukan malah masuk juga untuk memperkeruh keadaan di tempat kerja ataupun di kantor ya, seperti itu teman-teman. Oke, semoga dipaham. Itu saja dulu untuk part 2 ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi di part 3. Bagi yang punya requestan, sabar ya, saya mohon bersabar. Saya akan upload nanti insyaallah beberapa hari ke depan. Saya fokus dulu di sosiokultural ini ya, karena sosiokultural ini banyak teman yang butuh ya, banyak sekali teman yang butuh, baik itu di kesehatan, di teknis maupun di keguruan sendiri. Oke, semoga lulus tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.